Kang Apin ini alhamdulillah adalah seorang bapak dari 4 orang anak. Ya betul ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Dan istrinya gini ya? Alhamdulillah. Oh, jadi alhamdulillah terus apa bersyukur Pak? Alhamdulillah. Ya udah tuh alhamdulillah kita sudahi saja. Pas di bis kan Bapak di belakang terus lagi kecapean. Nanya ada yang bisa mijit apa enggak, terus aku pijit. Emang Kang Apin tuh belajar mijit? Tukang pijit. Oh, tapi hari ini aku nggak jadi dipijit tadi sampai mau nangis. Jadi sebetulnya dikeluarkan dengan cara wudhu. Jadi pada gitu saat ya? salat itu 5 kali. Jadi pada saat kita doa, terus itu kan kayak misalkan kita kalau punya makan kan BAB, minum urin BAK. Tapi kalau kita stres pikiran, terus emosi atau apa, itu masuknya ke listrik. Nah listriknya itu ada di pada saat kita buang ini dibuang listriknya sambil berdoa. Jadi sesuatu yang manfaat dalam sholat atau wudhu itu pasti ada hikmah yang untuk diri kita sendiri. Jagalah hati, jangan engkau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali di podcast Belajar bareng Teh Gaida. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah sebenarnya ini langsung aja ya kita ke narasumber, tapi narasumber ini masih rahasia siapa dia. Pokoknya ciri-cirinya orang yang alhamdulillah udah kenal Gaida berapa tahun ya? Kok jadi mendadak lupa. Pokoknya kenal Gaida dari usia 20. 19-20 sih. Oh jangan jawab, bisa ketahuan siapa dia. Terus juga ciri-cirinya adalah bapaknya anak-anak, ya langsung tahu itu ya. Jadi jarang-jarang kan ini kita ngobrol. Kali ini benar-benar Gaida mau belajar dari Kang Apin yang akan menjadi narasumber podcast Gaida kali ini. Oke, langsung saja kita sapa ya Kang Apin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada, kok lembut sekali ya. Apakah ini karena ngobrol sama istri? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi ini kedatangan tamu kehormatan ya. Kang Apin ini alhamdulillah adalah seorang bapak dari 4 orang anak. Ya betul ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Dan istrinya gini ya? Alhamdulillah. Oh, jadi alhamdulillah terus apa bersyukur Pak? Alhamdulillah. Ya udah tuh alhamdulillah kita sudahi saja. Enggak kata. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kita jauh-jauhan gini kayak gimana gitu ya nggak sih Kang? Gak apa-apa. Alhamdulillah. Bukan. Ini sebenarnya yang jauh apa dekat sih? Oh baiklah. Karena ini judulnya belajar bareng Gaida. Kita akan menimba ilmu dari Kang Apin. Tapi sebelumnya kita mau nanya-nanya ya. Nggak apa-apa ya Kang, ditanya-tanya. Oke. Yang pertama adalah pertanyaannya, gimana sih kenal dengan istrinya sudah berapa lama? 2007 ya, alhamdulillah. Terus nikah 2008. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak panjang tuh Kang jawabannya. Kan ini ceritanya aku yang nanya, Kang Apin yang jawab ya. Jadi Kang Apin panjang, aku pendek ya. Oke, bisa? Alhamdulillah. Tapi ya kalau teman-teman yang udah pernah ketemu Kang Apin, sebenarnya Kang Apin tuh nggak sependek ini ngobrolnya. Tapi karena nggak biasa di depan kamera ya Kang ya, jadi masih alhamdulillah gitu ya. Kalau ketemu Gaida justru Gaida tuh lebih pendiam kalau aslinya. Bener kan Kang? Alhamdulillah. Gaida jadi nanya apa ya? Oke baiklah. Oke, kita kenal dari 2007 kan Kang. Jadi waktu itu tuh mau versi Akang nih. Istri dulu. Oke, jadi tahun 2007 itu Gaida umroh waktu itu. Umroh sama orang tua, sama adik-adik juga. Terus tiba-tiba pas Gaida datang, emang ada suatu tragedi sih. Gaida waktu itu telat datang umroh karena paspor Gaida hilang ketika sudah waktunya berangkat. Jadi Gaida tiba-tiba ke Bandung bikin paspor lagi, 3 hari kemudian berangkat, nyusul sendiri. Ada sih yang nemenin mahram ya, tapi nggak bareng-bareng. Nah pas datang ke Mekah, tiba-tiba kan Gaida bersyukur banget tuh, wah terharu gitu ya bisa nyampe Mekah. Tiba-tiba ada yang lagi mijit bapak di kamar ya, dan Gaida nggak ngerasa ini bukan adik-adik Gaida karena badannya lebih gede dan wajahnya juga nggak kenal, dan ternyata itu adalah Bapak Apin. Nah kalau boleh tanya ya Kang, itu tuh emang bener-bener mijit atau gimana Kang? Apakah ada suatu
pijitan lain. Alhamdulillah waktu itu kan bapak minta dipijat, terus ya dipanggil ke kamar ya, dimijit alhamdulillah. Jadi Capek Kang kan? Apin tuh jamaah MQ sendirian Sendirian, sama keluarga. sendiri, Kenapa sendiri? panggilan Allah, Asik-asik. Undangan undangan Kang. Allah. Terus udah gitu sendirian emang pengen ikut umrah MQ Travel. Iya. Terus kenapa bisa mijit bapak tiba-tiba? Aku masih rahasia sih itu. Ya pas di bis kan bapak di belakang terus lagi kecapean, hanya ada yang bisa mijit apa enggak, terus aku pijit, Terus emang Kang Apin tuh belajar mijit. tukang pijit. Tapi hari ini aku nggak jadi dipijit tadi sampai mau nangis. Ih, jangan di sini. Ya udah kan ceritanya ini moderator ya. Oke Pak, jadi Kang Apin ini memang belajar mijit ya dari sebelum menikah. Kenapa ingin belajar mijit? Apakah passionnya di situ atau apakah ada itu adalah suatu trik? Enggak, dulu kan mama suka dipijat, terus ada salah satu timnya di kantor mama tuh pendekar, terus yang memang belajar pijat, terus alhamdulillah belajar dari situ. Dari situ mulai kenal sama ahli-ahli kesehatan, terus bikin training, dulu bikin buku namanya beliau Mukjizat Gerakan Sholat. Dulu juga alhamdulillah sempat di Darut Tauhid juga tahun 2006. Berarti barokah mijit dapat jodoh. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Berarti ini sama aku. Alhamdulillah. Bener ya, bener ya. Astagfirullah. Bener ya Kang, alhamdulillah. Oke, tapi balik lagi ke pijit. Tapi ini emang bener-bener Gida tuh ngerasa kenapa jadi ngobrolin pijit, nggak apa-apa ya? Karena kan judulnya belajar sama Kang Apin ya. Dan Gida merasa banget pijit memijit ini bisa jadi jalan bonding ya Kang ya. Karena kayaknya ada energi yang ketransfer apa gimana sih secara keilmuan? Ya sebetulnya pijitan itu kan dari manfaat gerakan sholat dan wudhu. Jadi wudhu itu nggak cuma hanya kumur-kumur atau apa, tapi ada doanya dan sambil kita pijit satu-satu badan kita. Jadi alhamdulillah itu dari gerakan wudhu, gerakan sholat itu ada manfaat rahasia dari Allah itu untuk tubuh kita. Terus tapi pengen tahu juga kan anak muda waktu itu ya yang Gida tuh Kang Apin tuh anak goal digger kayak gitu ya kan. Jadi asa jarang yang jadi mau pelatihan mijit. Kok bisa Kang Apin mau disuruh orang tua tuh langsung mau gitu? Apa karena emang biasa nurut sama mama atau gimana? Ya niatnya dulu berkhidmat sama mama kan alhamdulillah. Pagi pulang malam gitu kan akhirnya capek kan, terus seneng dipijat, apalagi kalau misalnya sama anak-anaknya. Dari situ kan belajar, kenapa nggak sekalian belajar pijat. Ada dulu almarhum Pak Madio, beliau tuh salah satu pendekar di di perguruan juga dan atlet internasional, terus di auditor di kantor mama, terus ngasih penjelasan manfaatnya kesehatan itu apa, pijat itu apa, sampai dengan belajar sama dokter Sagiran di Jogja. Nah itu mau belajar anatomi tubuh. Jadi ternyata di situ banyak hikmah yang dari gerakan sholat, terus tadi kan titik-titik akupuntur, ternyata banyak rahasia yang belum kita tahu. Nah dari situ alhamdulillah ingin tertarik terus. Jadi bagaimana untuk diri sendiri dulu tadinya awalnya. Oh jadi berawal dari pengen hikmat sama mama, terus juga keperluan diri sendiri, ternyata alhamdulillah manfaatnya dapet jodoh. Itu lagi. Tapi jujur ya Kang, ini kita aja. kita aja tapi di kamerain ya. Jadi Bapak tuh ngomong gini, Gida kerasa pijitan Apin mah nggak ada udang di balik batu. Gimana maksudnya kata Gida teh? Kan suka ada merenya nggak tahu itu malah obrolan Bapak aja intinya adalah kerasa nih Kang Apin tuh mijitnya tulus gitu kata Bapak. Bukan karena agim yang dipijit atau gimana gitu. Ya emang gitu ya? Alhamdulillah karena frekuensi itu nyambung. Kalau misalkan sekarang kayak di kuda sama pijitan bersama, jadi kalau kita nggak nyaman, ya pasti yang dipijat juga akan nggak nyaman mental juga. Gitu ya frekuensinya. Apalagi dengan kuda juga kan nyamannya sama seperti frekuensi kita juga. Gitu ya. Tuh itu guys, jadi alhamdulillah kalau Gida sih nunggu dipijit aja karena Kang Apin tuh sekarang sibuk banget loh kok jadi curhat. Terus pertanyaan lainnya adalah ya alhamdulillah ya ini kan
Kang Apin tuh dengan adanya ilmu memijit dan senam gerakan sholat ya. Nah, Kang Apin juga ngajarin Gida sebenarnya dan alhamdulillah hobi olahraga Gida tersalurkan dengan cara yang enakeun. Jadi karena Kang Apin ngajarin Gida pijit getar saraf sama senam gerakan sholat. Jadi setiap Gida lagi kecapean atau butuh stress release itu tuh ngebantu banget. Jadi gerakannya tuh emang gak terlalu banyak ya kan ya? Kayak gerakan sholat aja tapi efeknya tuh kayak jantung langsung kayak kecas lagi, terus juga keringetan, terus badan tuh kayak lebih rileks gitu. Mungkin suatu saat kita akan contohin ya Kang Apin. Insya Allah. Atau sekarang atau nanti. Ya udah nanti video selanjutnya ya gitu. Dan itu Gida ngerasain banget manfaatnya senam gerakan sholat itu yang terinspirasi dari gerakan sholat ya. Yang mana kalau olahraga tuh emang kan endorfinnya tuh keluar ya. Jadi kita tuh lebih bahagia, lebih fresh. Oke. Nah, sekarang kan Kang Apin nih amanah 4 anak ini gimana Kang? Hikmahnya? Alhamdulillah. Sekarang juga yang pertama nih kalau dari SMP di sini terus jiran-jiran sempat ini kelas 1 ya tambah bersyukur. Insya Allah ya, ternyata hikmahnya tadi Kang Apin niatnya adalah berbakti sama mama, terus juga dapat ilmu dan alhamdulillah Allah pertemukan kita ya Kang. Jadi jodohnya dari pijitan itu loh. Jadi dulu gini nyebutnya Apin Jarima. Jari mantap. Ya nggak apa-apa tuh alhamdulillah. Nah terus Gida juga sebenarnya diajarin sama Kang Apin juga sih alhamdulillah dan ternyata manfaatnya adalah itu jadi bonding time Gida sama anak-anak juga. Jadi kalau anak-anak masuk angin biasanya udah langsung tengkurap, terus siap-siap buka kaos sama nyiapin minyak. Ya udah Gida teh jadi Maeda disebutnya teh ya. Jadi Gida tuh suka mijitin spesialis anak-anak kecil karena kalau Gida lagi sehat itu senang banget sih mijit tuh. Jadi nggak cuman yang dipijit yang seneng, tapi yang mijit juga ternyata ada rasa bahagia ya Kang. Emang kayak gitu ya? Endorfinnya keluar. Kitanya juga. Oh gitu. Jadi abis mijit orang yang misalnya masuk angin, terus dia kayak udah keluar anginnya, terus kayak bisa tidur nyenyak tuh kayak ada kebahagiaan tersendiri gitu loh. Kita tuh kayak bahagia gitu ngelihatnya. Kenapa ya Kang? Ya, karena sunatullah kalau kita berbagi sedekah ilmu atau duit tenaga kan bagi kita lagi. Gitu walaupun udahnya kadang aku juga jadi capek jadi harus dipijit Kang Apin. Kan itu energi negatif ya sebenarnya ya. Jadi pindah ke kita, jadi kita harus dikeluarin dengan cara lewat Kang Apin. Jadi sebetulnya dikeluarkan dengan cara wudhu. Jadi pada gitu saat ya. kenapa sholat itu 5 kali. Jadi pada saat kita doa, terus itu kan kayak misalkan kita kalau punya makan kan BAB, minum urin BAK. Tapi kalau kita stres pikiran, terus emosi atau apa itu masuknya ke listrik. Nah listriknya itu ada pada saat kita buang ini dibuang listriknya sambil berdoa. Jadi sesuatu yang manfaat gerakan sholat atau wudhu itu pasti ada hikmah yang untuk diri kita sendiri. Jadi kayak kita bertasbih sambil zikir, sambil pijat. Jadi ini tuh alhamdulillahnya tuh tadi kayak kemarin diingetin waktu kemarin pas di Madinah itu kan sempat sakit. Ternyata mengingetin lagi untuk mengamalkan ilmu pijat tadi untuk diri sendiri. Betul, itu kerasa banget sih Kang. Aku juga ngerasain banget pas hajian kemarin sama pas aku sakit pernah COVID cuman sendirian gak ada Kang Apin yang mijitin. Jadi pegel kan kalau COVID itu sakit badan. Akhirnya ngamalin itu pijitan yang diajarin Kang Apin sendiri ginian gitu dan ternyata itu ngaruh banget. Oke, selanjutnya nyambung nih dari olahraga dan juga ya pokoknya kebutuhan tubuh kita lah ya. Kan Kang Apin sekarang diamanahi di tanah. Ada gambarnya ya. Apa tuh? MK Equestrian Darussunnah. Sampai jujur sih kalau ditanya cemburu sih sekarang sama siapa? Sama kuda. Pada subuh udah nengok kuda, pada maghrib nengok kuda, pada isya nengok kuda, emang gitu ya Kang? Iya karena kuda itu kan idealnya di kandangnya itu tidak ditaruh di kandang tapi ditaruh di savana, di padang rumput yang tidak di kotak seperti ini. Nah, itu kan harus ada perhatian ekstra dan makan kuda itu tidak boleh terlambat. Kemudian harus bersih kandangnya, dijagain terus. Memang dari kitanya tidak bisa hanya sebatas laporan dari WA, harus lihat langsung. Karena makhluk hidup ya Kang ya, nggak bisa by data doang, tapi perlu sentuhan, perlu doa ya kan ya, perlu kasih sayang ya, Masya Allah. Nah gimana nih rasanya semenjak berkecimpung bersama kuda-kuda?
banyak hikmahnya. Jadi Paling ini diingat apa hikmah? hikmahnya itu ternyata kalau kita khidmat di olahraga sunnah yang Rasulullah contohkan itu ada hikmah, entah itu rezeki, kesehatan, nambah saudara, nambah ilmu, dan ya seperti kayak nabung aja. Jadi ya termasuk program seperti ini kan mungkin barokah dari kuda yang tidak ada sebelumnya, kerjasama dengan radio, kemudian kayak ada gathering, kemudian ada event tanggal 30 September, 1 Oktober itu ada Rosna Camp juga. Nah itu kan harus berkesinambungan terus event programnya. Oh jadi gitu ya Kang. Jadi kalau dekat kuda Kang Apin merasa tingkat keimanan dan juga keistiqomahan bertambah ya? Ya seneng aja ngeliat santri yang khidmat, apalagi pada asar sampai menjelang maghrib, itu yang membersihkan kandang kuda kotoran, terus kemudian merawat kuda, naik kuda, itu kan melihat mereka seneng aja tuh, masya Allah tuh kenikmatan yang amat sangat mahal. Terus ya tadi kan dengan tidak semua fasilitas kayak stable di pesantren itu kan tidak semua, alhamdulillah. Makanya salah satu tanda bersyukur tadi kan merawat, terus menjaga kondisi kesehatan kuda sama santri gitu. Oh gitu ya. Oke. Setelah mendengar penjelasan ini ya aku jadi lebih ridho lah ya. Ridho apa? Kalau Kang Apin tiba-tiba gak ada pada subuh. Padahal aku riwel Kang. Pada subuh itu kan praktis pekannya Apin buat sekolah, ya kan? Oh gitu ya. Ya udah nggak apa-apa lah asal Kang Apin bahagia ya. Terus juga istiqomah ibadahnya ya sama kuda ya. Alhamdulillah lah pokoknya. Jadi intinya Kang Apin bersyukur ya sekarang diamanahin di tempat stable kuda ini karena ternyata Masya Allah banyak berkahnya gitu ya Kang. Alhamdulillah. Jadi Kang Apin seneng nih berada di lingkungan pesantren, di lingkungan yang benar-benar ya mudah-mudahan sih benar-benar jadi jalan menjalankan sunnah gitu. Insya Allah. Seneng ya? Insya Allah. Itu lebih happy ya? Kan ya jujur aja Kang Apin ini anak gaul banget ya dulu tuh. Ya Allah beneran Gida tuh sampai dunia yang Gida baru tahu gitu. Karena Gida biasa di pesantren. Nah Kang Apin kan di dunia yang di luar gitu. Jadi bener-bener kita tuh kayak saling beradaptasi sih ya. Tapi sekarang karena Kang Apin yang ditarik ke sini. Dan alhamdulillah ternyata Kang Apin syukuri ya. Alhamdulillah. Bener ini teh? Insya Allah. Kalau alhamdulillahnya beda ya. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan sih kita semua benar-benar dibimbing sama Allah ya Kang ya. Dan juga teman-teman, ini kita ngobrol kayak gini karena di depan kamera aslinya kita nggak ketam. Aslinya gimana Kang? Alhamdulillah. Aduh Kang. Mungkin dari video ini teman-teman bisa melihat ya. Yang mana yang cerewet, yang mana yang sabar banget. Aku sabar kan Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi ya kalau Kang Apin sama-sama mungkin kita akan jadi riwe. Tapi karena menikah itu harusnya saling melengkapi. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, ini sebenarnya baru opening aja nih sama Kang Apin. Insya Allah akan belajar lagi hal yang lain bersama Kang Apin. Entah nanti programnya kita berdua yang jadi moderatornya, bisa juga sih. Pokoknya insya Allah next podcast akan ada narasumber yang Masya Allah juga, yang kita akan belajar bareng juga. Jadi stay tune aja, jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune aja di podcast Gaida bareng MK FM. Terima kasih narasumber yang mulia. Terima kasih ya narasumbernya, ini boleh suntangan atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya. Mohon doanya ya, Ridho ya istrinya bikin podcast ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.